Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan kita menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 457 bait 1, Ya Tuhan tiap jam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan menerima hukum kasih, di mana hukum kasih diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang demikian. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendengarkan hukum kasih ini nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di dalam doa yang demikian. Bapa yang di surga, Bapa kekal dan maha kudus, bahwa kami ini orang berdosa, yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa, yang cenderung berbuat jahat dan tidak mampu berbuat baik, dan terus-menerus melanggar hukum dari perintah-Mu yang kudus. Di hadapan hukum-Mu yang suci, nyatalah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, melalui kesadaran cipta kami akan keagungan rahmat-Mu, buatlah kami bersyukur dalam segala hal. Buatlah jiwa kami rindu untuk selalu berhimpun di sekitar sabda-Mu, sehingga rasa kami menyatu dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah
Jemaat Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang dibacakan dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang telah kita terima dengan kita menyatakan kesanggupan kita melalui pujian kesanggupan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212 bait 1, Ya Allah kasih-Mu besar. Kita memasuki pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa persiapan. Kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, karena saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk kami dapat beribadah bersama. Kasih Tuhan benar-benar kami rasakan. Untuk itu, berkatilah ibadah saat ini, sehingga dapat berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terlebih ketika Tuhan memberikan waktu bagi kami, untuk kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu dengan baik dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga inilah yang menjadi nafas hidup kami ketika kami tetap berpegang pada ketetapan-Mu dan ketika kami tetap menjalin relasi yang dekat dengan Engkau. Untuk kami yang memberitakan firman Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, sehingga tugas pelayanan ini dapat kami lakukan dengan lancar, dan apapun yang kami sampaikan, semuanya surut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah atas kami ya Allah,
karena saat ini kami telah siap untuk menerimanya. Inilah yang menjadi doa kami. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Injil kita baca dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, sendirian dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetap untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan kehidupan di zaman modern saat ini, kita mendapati fenomena bahwa manusia itu semakin sibuk. Sehingga manusia modern merasakan waktu satu hari yang 24 jam itu tidak cukup. Kesibukan manusia yang begitu padat itulah, dan ini juga termasuk kesibukan di dunia maya, disertai juga dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup secara jasmani, menjadikan manusia termasuk mungkin juga orang Kristen,
kurang memberi perhatian yang serius terhadap hal yang hakiki dalam hidup manusia, yaitu doa. Padahal doa adalah nafas hidup orang yang beriman. Karena manusia melupakan doa yang sesuatu hakiki dalam kehidupannya, akibatnya manusia menjadi jauh dari Tuhan. Relasi yang dibangun adalah relasi yang dingin. Meskipun kemudian kita aktif dalam pelayanan, kita juga tidak melupakan ibadah kita. Tetapi karena kehidupan kita tidak ada rohnya, yang terjadi adalah spiritualitas kita menjadi kering. Kita terjatuh pada kondisi ibadah kita itu formalitas dan pelayanan kita hanya rutinitas. Mengaca dari situasi yang demikian, melalui ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita diajak untuk mengingat kembali bahwa doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah daya kekuatan yang menjadikan hidup kita tetap sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mempunyai pengertian yang benar tentang laku hidup kita sebagai umat Allah. Dan melalui khotbah di minggu ini, kita juga diajak untuk mau dan dapat menghidupi doa secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar formalitas dan rutinitas belaka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di minggu ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 tentang doa Yesus. Doa Yesus yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 ini dilatar belakangi oleh apa yang akan dialami oleh para murid, yaitu mereka akan dicerai-beraikan dan mereka juga akan mengalami penderitaan. Keterangannya bisa Bapak, Ibu, dan Saudara baca di pasal sebelumnya. Secara khusus di dalam pasal 16 ayat 32 sampai 33. Oleh karena itu, Yesus menaikkan doa khusus untuk murid-muridnya tersebut. Doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus bentuknya adalah dialog. Ada dialog yang terkait dengan identitas dan relasi personal Yesus dengan Sang Bapa, dan juga ada dialog yang terkait antara relasi Bapa, Yesus, para murid. Sehingga kita mendapati di sini dalam doanya Tuhan Yesus meminta kepada Sang Bapa agar berkenan memelihara para pengikutnya karena ia tidak akan ada lagi bersama dengan mereka. Seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-11. Yesus pun juga menyampaikan kepada Bapa bahwa ia akan memberikan hidup kekal kepada para pengikutnya. Apa arti hidup kekal yang diberikan oleh Yesus kepada para pengikutnya di sini? Hidup kekal yang dimaksud di sini adalah bahwa para pengikut Yesus saat itu mereka dimampukan bisa mengenal Allah yang benar. Dan mereka juga mampu mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Ini makna hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk para murid saat itu.
para murid dimampukan mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Sehingga menjadi catatan untuk kita di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengenal, bukan sekedar tahu. Kondisi para murid mengenal Allah Bapa dan Yesus, artinya mereka tidak sekedar tahu, tetapi ada relasi yang dekat antara para murid, Yesus, dan Allah Bapa. Gambarannya adalah sama seperti ketika kita menonton sinetron. Kita tahu siapa artis yang main di sinetron itu, tetapi kita tidak mengenal sampai kedalaman hidupnya. Kita tahu namanya, tapi kita tidak mengenal bagaimana gaya hidupnya. Sehingga yang membedakan adalah di sini. Konsep hidup kekal yang diberikan kepada Yesus untuk para pengikutnya melalui doanya adalah para murid tidak hanya sekedar tahu siapa Allah Bapa, siapa Tuhan Yesus, tetapi mereka punya kedekatan, relasi. Sehingga karya Allah Bapa dan pekerjaan Tuhan Yesus benar-benar meresap dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita juga bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup kita. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif dan inovatif di saat kita menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Karena dengan demikian, kita akan dimampukan untuk semakin bisa mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus. Kita dapat memperoleh hidup yang kekal, karena doa benar-benar kita hayati dalam hidup saudara dan saya. Apalagi di tengah-tengah situasi sulit saat ini, kita masih berhadapan dengan pandemi corona. Doa menjadikan saudara dan saya kita semakin kuat. Kita tetap hidup dalam pengharapan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik atas situasi kita saat ini. Yang jelas adalah ketika kita tetap punya nafas hidup, yaitu doa, di mana kita mau membangun relasi yang dekat dengan Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan, kita juga akhirnya didorong, kita juga bisa digerakkan untuk kita melihat sekeliling kita, melihat orang-orang yang saat ini juga hidupnya susah. Dan kita tidak abai dengan mereka. Doa juga membuat saudara dan saya, kita tetap bisa kuat dalam komitmen kita. Jangan ikut arus. Godaan saat ini luar biasa berat untuk kita akhirnya tidak taat dalam komitmen memutus rantai penyebaran COVID-19. Di luar sana sudah banyak saudara kita yang kemudian mereka bisa dikatakan nekat melanggar apa yang sudah menjadi himbauan dari pemerintah berkaitan dengan physical distancing atau social distancing. Tetapi tidak dengan saudara dan saya. Kita percaya doa memampukan kita untuk melihat situasi saat ini di dalam hikmat dan kebijaksanaan Allah. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak. Dan di dalam saat teduh ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Mampirlah dengar doaku.
teduh selesai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Secara khusus di dalam kebaktian saat ini, Tuhan telah berfirman atas kami semuanya. Firman-Mu menjadi mana surgawi bagi kami, yang mengenyangkan kehidupan spiritualitas kami, yang menguatkan iman percaya kami, dan juga mengingatkan kami semuanya untuk kami tetap membangun relasi yang dekat dengan Tuhan melalui doa kami, sehingga kami tetap boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak kehilangan nafas hidup yang sejati. Kami boleh selalu merasakan keintiman relasi dengan-Mu ya Allah. Untuk itu mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak jemu-jemu menaikkan doa kami kepada Tuhan. Dan doa yang kami naikkan itu adalah benar-benar wujud kerinduan kami untuk kami ingin dekat dengan Engkau. Karena hanya dekat dengan-Mu saja ya Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera. Ya Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Daniel Sukiman, kelompok Mojo Songo 3, Bapak Mujiarso, kelompok Bibis Baru 3, Bapak Sandi Suhono, kelompok Bibis Luhur 5, dan Bapak Sumio, kelompok Bibis Luhur 6. Berkatilah saudara-saudara kami ini, sehingga akhirnya dapat merasakan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah penyakit yang mereka hadapi. Dan Tuhan pasti memberikan kesembuhan dan kesehatan untuk semuanya. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan berkeluarganya, sehingga kasih tetap menguasai. Keluarga Kristen dapat menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang Tuhan pakai sebagai garam dan terang dunia. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, yaitu GKJ Bibis Luhur Surakarta. Berkatilah kehidupan berjemaat di sini, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi berkaitan dengan wabah corona. Kami tetap percaya Tuhan tetap berkarya untuk jemaat-Mu di sini, sehingga GKJ Bibis Luhur tetap dapat merasakan curahan berkat yang dari Tuhan. Tuhan pasti akan selalu menaungi kehidupan jemaat-Mu di sini, sehingga GKJ Bibis Luhur dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya Allah, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah keberadaan bumi pertiwi ini. Mampukanlah pemimpin bangsa dan negara kami
untuk dapat melakukan apa yang menjadi tugas mereka dengan lancar. Secara khusus, ketika situasi saat ini seakan-akan berada di luar kendali, berkaitan dengan himbauan pemerintah untuk bisa menghentikan adanya penyebaran virus corona. Yang terjadi adalah semakin banyak yang terpapar sebagai pasien. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Mampukanlah setiap dari kami untuk bisa disiplin, untuk bisa taat, dimulai dari diri kami sendiri, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Dan itulah yang menjadi komitmen kami untuk kami berperan serta secara aktif bisa memulihkan kondisi dunia dari COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan tetap memakai tenaga medis dimanapun berada untuk bisa berdiri di garda terdepan melawan virus corona ini. Berikan semuanya keselamatan dan kekuatan sehingga dapat melakukan apa yang menjadi tugas mereka dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan sepenuhnya kehidupan kami hanya di dalam campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pasti selalu ada bersama dengan kami. Inilah yang menjadi doa kami. Tentu ada kekurangan ketika kami berdoa, Tuhan yang menyempurnakan. Ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan mengampuni. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan itu diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Jemaat, marilah kita haturkan persembahan ini dengan diiringi oleh nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 147. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang kami rasakan tidak berkeputusan bagi kami. Sebagai ungkapan rasa syukur, kami mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyucikan agar layak di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap tangan yang mengelola, mengatur, dan menyimpan persembahan ini. Bapa, pada saat ini juga kami akan berdoa, seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami, yang demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 440 bait 1 di Badai Topan Dunia. Marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Saudara diutus, jadilah saksi Kristus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin.